Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas nih materi dari HBR Guides. Fokusnya ke satu pertanyaan yang kayaknya sering banget muncul ya. Di antara banyak ide sama proposal, inisiatif mana sih yang sebaiknya kita jalankan? Nah, sumber-sumber ini nawarin panduan praktisnya. Iya, betul. Jadi misi kita bareng-bareng nih, ngebahas gimana caranya nyaring ide, terus nentuin prioritas yang benar-benar strategis, dan akhirnya ya mutusin mana yang paling layak dapat waktu dan sumber daya kita yang berharga itu. Oke, kita mulai aja pembahasannya. Siap. Iya, masalahnya itu seringkali bukan kurangnya ide loh, tapi justru eh, inisiatif overload. Oh, kebanyakan gitu ya. Ya, kebanyakan proyek jalan barengan. Nah, sumber ini nyorotin gimana hal ini bisa, wah, nguras energi tim banget, fokus strategis jadi kabur, dan ironisnya malah bisa memperlambat kemajuan. Hmm, Bahkan proyek yang tadinya bagus pun bisa goyang gitu kalau sumber dayanya terlalu kesebar kemana-mana. oke, oke. Terus gimana cara filternya biar efektif nih? Sumber nyebutin pentingnya kriteria seleksi yang jelas ya. Ada konsep optimal project portfolio, OPP itu. Tapi nentuin kriterianya ini kayaknya gampang diomongin doang ya. Apa cuma checklist gitu? Wah, nggak sesimpel checklist sih. Jadi sumber ini negasin kalau kriterianya itu harus mencerminkan trade-off strategis yang kita sadari itu. Maksudnya gimana tuh trade-off? Misalnya nih, kita mau fokus ke pertumbuhan pendapatan cepat atau mau bangun kapabilitas buat jangka panjang. Nah, pilihan ini nentuin arah portofolionya nanti. Contoh konkret dari sumbernya, itu perusahaan CBZ. Mereka tuh nyaring usulan pakai dua pertanyaan kunci. Apa tuh? Nggak cuma profit sesaat. Wah, menarik ya. Jadi pendekatannya kayak portofolio gitu. Bukan milih proyek satu-satu, tapi ngelihat gambaran besarnya. Mirip investor ngelola saham ya. Persis, Nyimbangin resiko sama potensi hasilnya gitu. tepat sekali. Sumber sangat menekankan analogi portofolio ini. Disaranin juga buat kategorisasi inisiatif, misalnya berdasarkan tema strategis atau mungkin horizon waktu, mana yang buat jaga bisnis inti sekarang, mana yang buat eksplorasi pasar baru nanti. Tujuannya ya biar alokasi sumber daya itu proaktif, seimbang secara strategis, bukan cuma reaktif kayak madamin kebakaran kecil atau nurutin siapa yang paling keras minta. Oke, oke. Paham. Nah, milih proyek baru kan emang seru ya, tapi sumber ini juga ngingetin sisi lain yang sering kita lupain nih. Berani buat berhenti ngelakuin sesuatu. Ini nyambung ke konsep box to thinking. Bisa dijelasin lagi nggak? Kayaknya ini tantangan gede di banyak organisasi deh. Oh iya, ini penting banget. Dan emang seringkali susah sih, secara emosi atau politik kantor mungkin ya. Box to thinking itu intinya soal melepaskan secara selektif praktik produk atau proyek yang udah nggak relevan atau nggak ngasih nilai signifikan sekarang. Meskipun dulu sukses gitu ya. Betul. Meskipun dulu mungkin sukses banget. Contoh klasik dari sumbernya itu kayak mempertahankan teknologi telex kelamaan. Udah usang kan? Nah, opportunity cost-nya itu gede banget. Sumber daya yang nyangkut di situ bisa loh dipakai buat inovasi yang lebih relevan sekarang. Jadi pertanyaannya itu geser. Bukan lagi aman nggak kalau ini dihentikan, tapi lebih ke bisa nggak kita buktiin ini masih ngasih nilai sekarang? Wah, ini butuh disiplin sama keberanian ya, jelas. Nah, setelah kita berhasil milih yang pas, terus mangkas yang udah nggak perlu, gimana mastiin eksekusinya nggak goyah? Kan seringnya di sini nih, banyak inisiatif bagus akhirnya gagal juga. Nah, itu dia. Pemilihan itu baru langkah awal banget. Eksekusi itu kuncinya. Sumber menyarankan perlunya rencana tindak lanjut yang jelas banget, lengkap sama mekanisme buat check-in rutin. Buat mantau gitu ya. Iya, buat mantau progres sama ngatasin hambatan kalau ada. Contoh praktisnya itu bikin rencana tata kelola tim habis sesi perencanaan. Bahkan alat simple kayak if-then planning itu bisa efektif banget loh. Jadi dirinci gitu. Kalau kondisi X terjadi, maka Y akan dilakukan oleh si Z pada waktu W. Oh, jadi lebih konkret ya. Betul. Ini ngurangin asumsi dan bikin akuntabilitasnya lebih jelas. Oke, oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, milih inisiatif strategis itu bukan cuma soal ide keren doang. Perlu kriteria yang tajam, yang nyambung ke strategi, terus ngelihatnya sebagai portofolio yang seimbang, perlu juga berani buat mangkas yang udah nggak relevan, dan disiplin eksekusi pakai rencana yang konkret. Dan nah, ini penting juga. Proses ini tuh hidup, bukan acara setahun sekali.
Jadi, peninjauan portofolio inisiatif itu kudu jalan terus. Apakah yang lagi jalan ini masih nyambung sama tujuan strategis kita? Yang mungkin aja udah geser kan? Benar juga. Jadi, fleksibilitas sama evaluasi terus-menerus itu vital banget. Menarik sekali ya pembahasannya. Oke, ini mungkin pemikiran penutup nih blog Anda bawa pulang. Seberapa sering sih tim Anda secara sadar melakukan pemangkasan atau tinjauan ulang ke inisiatif yang sedang berjalan, buat mastiin relevansi sama efektivitasnya? Atau jangan-jangan energinya lebih banyak kesedot buat ngeluncurin hal-hal baru terus? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.